Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Wal mulaghatu utawi lafal mulaghat jam'u mulghatin iku jamae lafal mulghat. Fahiya mongko utawi mulaghat minal laghwi iku saking masdar laghwi, artinya sesuatu yang nganggur. Fa idza dakhala mongko ing dalem nalikane mlebu waqtul isya'i apa waktu isya, fasolli mongko salat sira arba'a raka'atin kelawan 4 rakaat qoblal fardhi ing dalem sadurunge salat fardhu. Ihya'an krana ngurip-ngurip lima maring waktu bainal adzanaini kang ing dalem antarane adzan lan iqamat. Ketika sudah masuk waktu sholat isya, maka sholatlah sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardhu ya, untuk menghidupkan waktu di antara adzan dan iqamah ya. Ini kalau memungkinkan, nih kalau kondisinya memungkinkan, dan kalau masjid-masjid kota itu seperti Al-Kautsar, Masjid Agung, insya Allah mungkin ya. Karena apa? Di sana itu waktu disiplin. Setelah adzan ini biasanya kan ada jeda waktu sekitar 7 menit atau 5 menit ya. Dibuat sholat 4 rakaat itu masih bisa. Tapi kalau masjid-masjid desa lain lagi. Masjid atau musola yang ada di desa ini ya, ini lain memang. Begitu melihat imamnya sudah salam dari sholat sunnah ya, meskipun imamnya hanya sholat 2 rakaat, makmum ini sudah rame gitu ya, sudah tepuk tangan memberi isyarat kepada muadzin supaya segera qomat. Nah kalau seperti ini ya lebih baik ya dikondisikan ya, nanti jangan sampai ketinggalan takbiratul ulanya imam. Wa fil khabari lan ing dalam siji hadis anna du'a sak temene donga bainal adzani ing dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamah la yuraddu iku ora ditolak apa donga. Doa di antara adzan dan iqamah ini tidak ditolak. Tsumma sholli nuli salat sapa sira al fardhu ing salat fardhu. Maka setelah itu salatlah salat fardhu, yaitu salat isya. Wa sholli lan salat sapa sira ar-ratibata ing salat rawatib rakaataini kelawan 2 rakaat. Wa qara lan maca sapa sira fihima ing dalem rakaataini surata alif lam mim as-sajdati, rupane surat alif lam mim sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara, itu suratnya ya. Wa tabaraka al-mulki lan tabarak al-mulki tegese surat al-mulk. Bacalah surat al-mulk. Nah ini berhubung ini sholat sunnah dilakukan kan sendiri-sendiri, tidak berjamaah ya, rakaat pertama surat sajdah lumayan, 1 lembar setengah. Kemudian al-mulk juga ya, ini lumayan ya, hampir 1 lembar setengah. Wah, ya enggak apa-apa latihan sholat lama-lama ya. Atau jenengan kalau kepingin sholat lama, insya Allah ya, taraweh untuk Ramadan yang akan datang ini di Masjid Al-Kautsar ya, ini sekaligus promosi ya. Di situ 1 malam 1 juz ya.
Jadi sholat tarawehnya itu sekitar 1,5 jam. Nah, di situ ya. Satu malam 1 juz, imamnya ada 3 ini. Nah, salah satunya adalah Pak Sofi, kemudian Ustadz dari Alas Malang ya. Kemudian nah, insya Allah ya, semoga ditakdir, insya Allah saya ngimami di situ. Nah, satu malam 1 juz tidak terlalu berat. Ada yang di Masjid Lumajang itu satu malam 3 juz ya ada. Ya. Kalau di Al-Kautsar insya Allah ya, gerakannya ini seperti gerakan sholat fardu. Durasinya per rakaat itu rukuk sujudnya tidak cepat. Durasi sholat fardu sudah gitu. Jadi sholatnya santai sesuai dengan namanya tarawih. Au surata yasin utawa surat yasin. Kalau tidak baca sajdah al-mulk surat yasin lumayan 3 lembar. Wad-dukhoni lan surat dukhon. Fadzalika mengkau utai mengkono surat alif lam mim sajdah ila akhirih ma'thurun. Iku dipindah an Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sudah makthur ya, artinya sudah diwaris secara temurun-temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa sholli lan salata sapa sira ba'dahuma ing dalam sakwise rakaat ini arba'a rakaatin kelawan 4 rakaat. Setelah itu sholatlah 4 rakaat. Wah, berarti harus memperbanyak sholat ini. Nah, awal sebelum isya 4 rakaat. Setelah isya rawatibnya 2 rakaat. Setelah itu ada lagi 4 rakaat. 4 rakaat ini yang dibaca adalah akhir Baqarah dan ayat kursi. Kemudian awal surat Hadid. Awal surat Hadid itu adalah Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh itu. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardhi yuhyi wa yumit. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim itu ayat apa? Ayat apa awal-awal dari surat Al-Hadid. Kemudian akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr ini biasanya dari law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah ini watilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Fafil khabari mongko iku ing dalam khobar ini hadis ya. Ma utawi ono khobar ya dulu kang nuduhno opo iki ma ala azmi fadlihinna ing ngatasi gedene keutamaane arba'a rakaat. Ada hadis yang menerangkan betapa besarnya pahala 4 rakaat setelah sholat rawatib isya tadi ya. Ini seperti khobar Muslim ya. Khobar Muslim ini afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Dan itu termasuk sholat lail 4 rakaat itu. Nah. Kemudian thumma sholli nuli sholata sapa sira al witra ing salat witir ba'daha ing dalam sakwise salat 4 rakaat mang. Salasan kelawan telu bitaslimataini kelawan rong salaman au taslimatin utawa sak salaman wahidatin kang siji. Kemudian sholatlah witir setelah itu dengan 3 rakaat minimal ini. Apa standarnya ini? Kalau minimal kan 1 rakaat. 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan sekali salam. Tapi umumnya kalau kita ini biasanya ya 2 kali salam. Ada sekelompok orang ini sholat witirnya itu 1 kali salam.
yaitu ketika masjid kami ini kedatangan orang-orang India. Orang-orang India. Kalau India itu kan mazhab yang paling, saya dengar-dengar ya, mazhab yang paling laris di sana itu adalah mazhab Hanafi. Jadi mungkin itu sholat ala mazhab Hanafi. Kalau tarawehnya, sholat tarawehnya mereka itu tetap mengikuti kita pada waktu Ramadan ya. Tapi pas ketika sholat witir, pasti 12 orang ini mundur. Mundur terus sholat witir sendiri. Ternyata satu kali salam. Oh itu toh yang menyebabkan mereka tidak ikut kita. Ya tidak masalah kalau seperti ini. Terus kalau sholat witir ini paling banyak itu adalah 11 rakaat. Wa kana lan ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u iku maos sapa Rasulullah fiha ing dalam witir utawa ing dalam salasan surat sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun dan surat qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua ya. Wal ikhlasi lan surat ikhlas wal muawwidzataini lan surat muawwidzataini. Kemudian di rakaat ketiga Rasulullah itu membaca surat al-ikhlas dengan Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang dibaca oleh Rasulullah ya. Makanya dulu itu pernah saya tarawih di sebuah pesantren ya. Ketika santri-santri ngimami, kok witir pertama itu pasti sabihis. Kemudian kedua al-kafirun. Ya ternyata sama kiainya disuruh ngamalkan kitab ini. Oh gitu ya. Ini memang ma'thur an Rasulillah ya. Nah, terus kalau sholat witir yang 1 rakaat terakhir, rakaat ketiga ini al-ikhlas dengan qul a'udzu birabbin falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini sudah umum ya, di mana-mana sudah seperti itu ya. Tapi kalau witir rakaat pertama dan kedua ya pasti lebih pendek. Biasanya kalau di masjid-masjid umum di daerah sekitar kita itu enggak membaca sabihis. Mungkin membaca alam nasroh ya, atau membaca watini wa zaitun. Rakaat kedua kulhu lagi, langganan. Tarawehnya juga pakai alha, rakaat kedua kulhu lagi ya, enggak apa-apa, asal tetap taraweh ya, asal gerakan sholatnya juga masih benar walaupun suratnya pendek-pendek. Kan kita mau sholat lama-lama itu ya tergantung tergantung niat kita sendiri, tergantung kesanggupan kita sendiri, kondisi kita bagaimana, kita sudah siap atau tidak dengan sholat lama-lama ya. Ya tergantung kekuatan kita, kekuatan zahir batinnya. Fa in kunta lamun ana sapa sira aziman iku wong kang bertujuan ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail. Fa akhir mongko ngakhirno sapa sira al witra ing salat witir. Liyakuna supaya ana akhiru salatika apa akhire salat sira bil laili ing dalem wengi witron niku witir. Lah kalau kamu, kata Imam Ghazali, punya tujuan nanti kepingin qiyamul lail, kepingin tahajud, maka sholat witirnya sebaiknya diakhirkan saja. Supaya apa? Supaya akhir sholat malam kita itu berupa sholat witir. Ya kalau nanti takut tidak bangun, lebih baik sholat witirnya ya setelah sholat isya ya. Kan ada memang sahabat yang seperti itu ya. Sahabat Sayyidina Abu Bakar ini biasanya setelah sholat isya itu langsung sholat witir. Dikarenakan apa? Khawatir malamnya tidak bangun.
Jadi dikomentari oleh Rasulullah, ini sahabat yang hati-hati. Kemudian Sayyidina Umar, kalau saya tidak, witirnya di akhir. Wah, ini sahabat yang kuat. Sayyidina Umar ya. Ini. Ya, terus bagaimana kalau orang itu setelah sholat tarawih Ramadan misalkan ya, dia kan pasti witir. Pasti witir dia itu. Terus nanti ketika Qiyamul Lail, bagaimana dengan sholat-sholatnya? Sholat malam kalau dikerjakan setelah sholat witir itu ya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Jadi meskipun sholat witir itu oleh sebagian orang dikatakan sebagai penutup sholat tahajud, ya ini sebenarnya bukan tidak boleh setelah sholat witir di awal malam, nanti malamnya dia bangun terus kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Diniati sholat tahajud atau sholat sunnah mutlak kan ya boleh-boleh saja. Nah ini yang tidak sunnah, yang tidak boleh itu kan kalau setelah witir di awal malam, nanti malamnya witir lagi. Jadi witir itu hanya ada 1 kali kesempatan, tidak 2 kali. Nah, kalau 2 kali namanya tidak witir lagi. Tadi sebelum tidur 3 rakaat. Kemudian tahajudnya ditutup 3 rakaat. Kan jadi 6. Padahal witir itu ganjil. 6 kan genap. Jadi bukan witir lagi nanti ya. Tsummashtagil nuli ketunggulo sapa sira ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono salat witir bimudzakarati ilmin kelawan ngiling-ngiling ilmu au mutalaati kitabin utawa ningali kitab. Wala tashtaghilan ojo ketunggul sapa sira bil laghwi kelawan dolanan, kelawan nganggur, walaibi lan dolanan. Fayakunu mongko ana dzalika apa mengkono-mengkono mudzakarati ilmin au mutalaati kitabin khatimatu a'malika iku pungkasane pira-pira amal sira qabla naumika ing dalem sadurunge turu sira. Maka setelah melakukan sholat witir ya, nanti jangan sampai ada kegiatan lain ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini tidak bermanfaat, kegiatan bermain-main atau nganggur ya, sebaiknya kegiatannya itu adalah belajar ya, mengingat ilmu atau membaca kitab sebelum tidur. Dan itu menjadi akhir dari amal-amal sebelum tidur. Fa innamal a'malu karena sak temene piro-piro amal bi khawatimiha iku kelawan piro-piro pungkasane amal. Amal itu kan amal itu diterima atau tidak kan melihat akhirnya. Akhirnya, kalau akhirnya happy ending ya maka diterima ya. Kalau akhirnya ini tidak baik ya tidak diterima nanti ya. Adabun naumi ya, kita sudahi pertemuan kali ini ya karena memang bidayatul hidayah sudah kita baca 3 kali, takribnya kosong terus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.